Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan kita masih akan membahas topik kita hari ini, delay gratification pada pengasuhan anak generasi alfa. Dan kita masih bersama dengan Kak Dia, seorang psikolog klinis. Kita nggak terasa loh Kak, kita sudah di segmen 4, segmen terakhir gitu. Kita banyak sekali membahas tadi contoh-contoh nyata begitu ya dari delay gratification itu seperti apa. Ternyata di kehidupan sehari-hari banyak banget. Dan tadi juga sudah dijelaskan kalau memang penerapan ini bermanfaat untuk anak secara jangka panjang gitu ya Kak Dia ya, untuk melatih kesabaran, kemudian mencegah impulsivitas begitu dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan berbalik nih Kak, apa yang terjadi kalau misalkan orang tua tidak menerapkan ini sejak dini pada anak? Apakah efeknya ternyata signifikan juga atau seperti apa begitu? Kalau dari psikologi sendiri nih Kak Dia. Terkait dengan delay gratification, apabila misalnya orang tua tidak mengajarkan hal ini, tentu akan menjadi satu bagian yang missing di anak. Padahal kan tadi begitu banyak manfaatnya, ketika tidak diajarkan, tentu anak-anak akan jatuh pada misalnya kemampuan kontrol diri yang rendah, kemampuan regulasi diri yang rendah, kemudian juga kalau kita berbasis pada penelitian, kemampuan kesuksesan mereka di masa depan juga akan menjadi sangat sulit. Karena tadi semua faktor-faktor yang menuju pada kesuksesan itu biasanya adalah pada kemampuan anak untuk melakukan delay gratification salah satunya, karena itu sangat penting untuk diajarkan di anak. Oke, belum lagi nanti dengan tuntutan-tuntutan mereka. Betul, dengan misalnya perkembangan digital saat ini gitu, itu akan membuat mereka menjadi sulit lah kalau misalnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan delay gratification ini gitu. Baik, jadi ya sangat tidak gini ya, tidak benefit begitu untuk mereka kalau misalkan itu tidak diterapkan gitu. Karena nanti fokusnya akan hanya pada sesuatu yang instan dan saat ini. Padahal kan ya tadi hidup kita nggak berlangsung saat ini aja gitu. Kita harus memikirkan apa yang nanti ke depan akan terjadi gitu. Jadi kemampuan anak ini untuk melihat proyeksi di masa depan, hal-hal yang berdampak jangka panjang, itu yang kemudian akan menjadi masalah ketika kemampuan delay gratification ini rendah. Iya, betul. Dan nanti juga jadi akan lebih rawan lagi tentunya merasakan isu-isu psikologi begitu ya, kayak misalkan stres begitu, atau mungkin depresi begitu, karena tuntutan sosial, karena sangat tinggi begitu, dan mereka tidak bisa mengontrol itu gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi begitu ya di anak-anak nanti begitu. Nah, tadi juga sudah jelaskan kalau ternyata selain anaknya yang juga perlu untuk diterapkan delay gratification ini, ternyata orang tua juga perlu nih begitu, atau orang dewasa begitu ya Kak ya. Sebenarnya seperti apa sih Kak penerapan delay gratification itu untuk orang dewasa itu gimana Kak Dia? Sebenarnya bukan hanya anak-anak, memang orang dewasa pun sangat perlu untuk melakukan delay gratification. Karena tadi yang kita sudah bahas sebelumnya di segmen sebelumnya, sebenarnya delay gratification ini ada di semua lingkup kehidupan kita gitu. Salah satunya mungkin kalau kita lihat kasus-kasus korupsi, itu mungkin datangnya dari keinginan yang namanya instant gratification, pengen dapat sesuatu pemuasan yang besar, ingin dapat uang yang banyak dalam waktu yang singkat gitu ya. Itu kemudian menjerumuskan pada hal yang negatif di kemudian hari, ya gitu ya. Kemudian kalau misalnya pada orang dewasa ya tadi delay gratification ini diajarkan untuk kemudian dia bisa mengajarkan juga pada anaknya gitu. Dan kehidupan yang misalnya kesehatan, faktor ekonomi, hal-hal lain juga akan berdampak juga terhadap kemampuan dia melakukan delay gratification. Tadi untuk anak-anak kan dikatakan kalau sebenarnya tidak ada batasan begitu ya, kapanpun bisa mulai diterapkan. Kemudian untuk orang dewasa juga berlaku seperti itu. Betul. Misalnya faktor kesehatan tadi, atau misalnya faktor ekonomi, tergantung nilai atau value yang kita miliki dalam hidup. Tentu setiap orang punya value yang berbeda untuk melihat mana sih yang menjadi penting dan menjadi tantangan dia di kemudian hari gitu. Apa aja yang harus diperhatikan begitu Kak Dia? Misalkan ketika kita, kayaknya nih kalau dipikir-pikir udah mulai introspeksi, mungkin gitu ya, saudara-saudara di rumah termasuk saya begitu, kayaknya aku kurang nih melakukan delay gratification. Sebenarnya yang paling harus diperhatikan itu pertama-tama begitu ketika ingin menerapkan itu apa saja Kak Dia? Untuk kita menerapkan pada orang dewasa biasanya adalah kita kenali dulu value diri kita. Tadi sebenarnya kita punya nilai apa sih yang penting yang ingin kita kejar dalam hidup. Misalnya ada orang yang aku nilai diriku adalah aku ingin hidup dalam kualitas kesehatan yang baik gitu. Misalnya kalau misalnya seperti itu tentu targetnya akan mengarah pada misalnya makan sehat, olahraga seperti itu. Atau misalnya pengennya aku pengen misalnya value hidupku adalah aku ingin bebas finansial di usia 40-50 misalnya seperti itu. Berarti kan yang mereka kejar adalah misalnya saat ini apa sih investasi atau misalnya bisnis atau misalnya penghasilan yang bisa mereka dapatkan. Dan tentu itu memerlukan pengorbanan yang namanya delay gratification itu. Misalnya saat ini waktu
waktu bekerja lebih panjang, atau waktu belajar investasi misalnya lebih banyak, atau menunda kesenangan-kesenangan saat ini untuk uangnya diinvestasikan, seperti itu. Jadi memang pertama adalah kenali dulu value nilai kita. Apa sih yang kita inginkan? Karena begitu kita mengejar value, sesuai dengan value kita, maka itu akan membuat jauh lebih konsisten dibandingkan kita mengejar value yang bukan value kita. Kayak misalnya Nitya mungkin, aku badan yang penting nggak harus bagus, jadi aku nggak mengejar nih harus makan makanan sehat, seperti itu. Jadi kenali dulu value kita seperti apa. Baik, kemudian kalau untuk perencanaan, setelah kita misalkan tahu gitu, perencanaan itu penting juga. Betul, jadi setelah kita tahu value kita kemudian mengejar apa yang sih yang ingin diraih. Gitu. Misalnya harus clear nih, harus jelas. Karena apa? Begitu targetnya jelas, maka kita akan bisa mengejar itu lebih jelas. Jadi ibaratnya kalau targetnya jelas, maka sukses nggak sukses itu terbayang gitu. Misalnya gini, oh, oke, aku mau turun berat badan nih gitu, tapi nggak tahu turun berat badan berapa ya gitu. Betul, jadi harus tahu, oh aku turun berat badan misalnya 5 kg nih. Gitu. Kan jelas ya, kalau belum 5 kg berarti target nggak tercapai nih, kayak gitu ya. Jadi perlu buat perencanaan, 5 kg itu dalam berapa hari sih, atau berapa minggu sih, atau berapa bulan sih. Kemudian kita juga melihat, itu realistis atau tidak. Gitu. Jadi faktor realistis ini penting, agar apa? Ketika misalnya target terlalu sulit, susah dicapai, maka kita pun tidak akan punya motivasi untuk mencapainya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah diet nih tapi targetnya nggak dapat, pasti kayak aduh malas, ntar nggak dapat lagi deh, pasti nggak dapat lagi gitu. Itu kenapa dalam ilmu psikologi perilaku ketika kita melakukan perubahan mulai dari hal yang paling kecil. Karena begitu berhasil itu reward sebenarnya buat kita. Oh, aku turunnya misalnya setengah kilo deh dalam seminggu. Baru itu berhasil kita jadi percaya diri. Oke, setengah kilo lagi deh minggu depan gitu. Setengah kilo lagi deh minggu selanjutnya, seperti itu. Jadi perencanaan itu harus yang sederhana dan bisa kita raih. Oh, baik. Karena kita itu bentuk dari reward juga buat diri kita kan. Keberhasilan itu kan membuat kita misalnya, oh kita mampu nih gitu. Trust kita juga terbentuk. Gitu. Kemudian buatlah prioritas, yang mana yang kita prioritaskan. Karena kadang-kadang kalau semuanya sekalian, mungkin kitanya juga capek jadinya. Atau kitanya juga mungkin jadi overwhelmed sama tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan dalam delay gratification gitu. Jadi prioritaskan yang mana yang mau dilakukan lebih dulu. Seperti itu. Baik, jadi prioritas gitu ya. Karena kalau misalkan kebanyakan nih kita jadi bingung mau yang mana gitu. Dan itu juga berlaku untuk anak-anak begitu. Betul. Prioritas itu juga penting dilakukan pada anak-anak. Yang mana sih yang mau diajarkan? Dan balik lagi, kalau kita bahas tadi adalah untuk anak-anak kita perlu melihat juga kan usia dia berapa. Kalau misalnya kita lihat, oh kayaknya susah nih untuk dia kalau lewat toko mainan, masih susah bagi dia untuk misalnya nggak merengek nangis. Kita harus melakukan yang namanya penghindaran. Salah satu tekniknya avoidance. Jangan dikasih lewat ke sana gitu. Jadi anak ini juga harus dibantu dalam melakukan delay gratification. Dilatih dulu kemampuannya, baru nanti dihadapkan pada kondisi-kondisi tersebut gitu. Jadi memang harus latihan yang bertahap lah kita istilahnya. Dan jangan lupa untuk memberikan reward pada anak ketika dia berhasil. Pun kepada diri kita, kalau kita berhasil melakukan delay gratification. Rewardnya nggak harus yang besar, nggak harus yang benar-benar sesuatu yang mahal gitu ya. Tapi misalnya sederhana kayak pujian, atau misalnya tos kamu udah bisa nih nggak nangis lewat toko mainan, atau misalnya bagi diri kita misalnya yang berhasil, wah aku berhasil nih misalnya nggak pergi main, mau ujian, aku rewardnya aku boleh deh nonton film Korea 1 gitu, misalnya kayak gitu. Jangan sampai ntar rewardnya kebanyakan gitu. Jadi kebanyakan reward gitu ya. Daripada usahanya gitu, turun cuma 1 kilo, rewardnya makan es gitu krim ya, banyak. es krim banyak, naik lagi nanti. Gitu, nanti naik lagi. Oke, jadi harus realistis dan juga prioritas gitu ya Kak ya. Nah, kalau misalkan nih Kak Dia kan ketika orang tua kemudian menerapkan itu pada dirinya sendiri begitu ya, atau orang dewasa begitu, dan juga menerapkan ke anak-anaknya begitu. Sebenarnya tantangan yang paling sering terjadi itu apa? Misalkan mungkin dia nggak sabar gitu, atau apa sih Kak yang paling sering terjadi kalau Kakak lihat sebagai psikolog mungkin melihat kasus sekarang ini itu seperti apa Kak? Dalam segi pengasuhan sebenarnya permasalahan yang utama adalah konsistensi dalam melakukan apapun itu perubahan perilakunya, termasuk mengajarkan delay gratification. Kemampuan ini harus dimiliki orang tua dulu, harus dilatih oleh orang tua dulu untuk dia bisa melatih ke anak. Gitu. Dalam pengasuhan itu sebenarnya prinsipnya seperti itu, konsistensi dalam melakukan, kemudian juga dukungan dari berbagai pihak. Kadang-kadang kita nggak ngasih, mungkin orang lain ngasih, kita nggak memberikan, orang lain yang malah memberikan. Seperti itu. Jadi konsistensi dari seluruh pihak itu sangat penting. Makanya mungkin pengetahuan melakukan delay gratification ini, kalau misalnya nanti pemirsa di rumah menyaksikan, kemudian memahami, kan jadi ketika kita melihat orang tua melakukan itu, kita jadi paham, itu bukan orang tua yang lagi tega, memang lagi mengajarkan si anak kayak gitu. Oke, ini quotes-nya bagus ya. Jadi orang tua tuh dalam pengasuhan nggak selalu tega gitu. Betul. Jadi bisa jadi itu adalah pengasuhan gitu. Dan juga harus kompak dari bapak dan ibunya gitu ya. Betul. Harus misalnya punya nilai value yang sama dalam mengasuh anak. Oke, bapak dan ibunya, atau mungkin kalau di rumahnya ada kakek neneknya, mungkin juga bisa dikomunikasikan juga ya Kak ya. Betul. Jadi semua pihak.
jangan sampai nanti neneknya ngasih gitu di belakang, jadinya rusak sudah itu semua. Tapi jangan sampai seperti itu. Nah, itu untuk tipsnya tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Kak Dia, dan ternyata HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali juga memberikan konsultasi begitu ya, barangkali untuk saudara-saudara di rumah yang ingin berkonsultasi begitu. Mungkin bisa diinfo juga ke pemirsa di rumah, Kak Dia. Oke, untuk pemirsa di rumah yang mungkin dalam kondisi pandemi saat ini atau misalnya di luar pandemi merasakan hal-hal yang tidak nyaman terkait dengan kondisi psikologis, bisa menghubungi layanan Sejiwa namanya. Betul. Jadi ada layanan konsultasi psikologi yang tidak berbayar. Itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan psikologis, itu bisa menghubungi ke 119 extension 8. Oke, dan itu juga terbuka untuk siapa saja begitu. Betul, ya Kak ya? siapa saja yang membutuhkan bantuan. Betul, misalkan sudah terlalu pusing pengasuhan sambil lagi work from home dan sebagainya dan butuh layanan konsultasi, juga bisa menghubungi layanan Sejiwa HIMSI di 119 extension 8 itu. Luar biasa Kak Dian, Nitya banyak sekali belajar hari ini, dan juga tentunya pemirsa di rumah juga sangat senang ya menyaksikan tayangan ini. Terima kasih banyak Kak Dia. Mudah-mudahan nanti bisa langsung diterapkan delay gratification-nya ke anak-anak, tidak hanya si anak-anak generasi alfa, tapi juga mungkin dari semua orang generasi. dewasa, semua generasi, termasuk Semua Nitya generasi. juga, atau semua yang menyaksikan tayangan ini. Betul. Sukses selalu Kak Dia. Terima kasih Nitya. Jangan lupa protokol kesehatannya. Ya, jaga diri, jaga orang lain. Jaga orang lain, wah benar. Ya saudara, itu dia tadi ya topik kita hari ini tentang delay gratification pada anak generasi alfa. Dan itu juga ingin mengingatkan pada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini juga bisa kembali Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan juga berlaku untuk beberapa tema kami di segmen-segmen sebelumnya. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saudara, pandemi COVID-19 ini belum berakhir, jadi jangan lupa Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Kompas TV, independen terpercaya. Om Santi 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 Om. Sukses makan.